Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Di samping saya ada produk baru dari Pijo Indonesia. Dia adalah Vespa GTV 300 HPE atau High Performance Engines. Jadi motor ini pertama kali debut di EICMA Milan dan sekarang sudah mendarat di pasar Indonesia. Motor ini adalah motor yang penuh dengan histori, sejarah dari perjalanan Vespa, khususnya di dunia balap. Kita akan bahas bareng-bareng keunggulan dari Vespa GTV 300. Let's go! Don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Oke, jadi kalau ngomongin sejarah, motor ini sebenarnya sudah eksis banget di tahun 1951 waktu itu pada perhelatan balap ya, Sei Giorni Internazionale Varese Milan. Waktu itu mendulang prestasi karena mendapatkan beberapa medali lewat Vespa GTV ini. Nah, versi produksi massalnya waktu itu pertama kali meluncur di tahun 2006 dan sampai sekarang tetap eksis. Dan terbaru dia adalah Vespa GTV 300 HP seperti di samping saya ini. Jadi teman-teman, Vespa GTV adalah Vespa yang masuk dalam kategori keluarga Vespa GT. Vespa GT ini adalah Vespa yang punya bentuk dimensi yang besar, lalu juga membulat, dan dibekali dengan performa yang cukup tinggi. Salah satunya dituangkan pada Vespa GTV 300 ini. Nah, unsur ikoniknya ataupun sejarahnya tetap dituangkan lewat penggunaan lampu depan yang ikonik, teman-teman. Bisa lihat, ini dia pakai lampu bulat, ditempatkan di atas spakbor. Piaggio nyebutnya sebagai faro basso ya, penamaan untuk lampu depan pada Vespa GTV. Dia sudah pakai lampu full LED, terus juga ring pakai list warna hitam. Nah, untuk struktur dari Vespa GTV ini adalah serupa dengan Vespa GTS 300 Supertech yang lebih dulu meluncur ya di beberapa bulan lalu. Ini basisnya sama di bagian depan. Untuk menuangkan ide GTV-nya adalah penggunaan top fairing ya, atau nyebutnya sebagai visor bisa. Ini adalah versi yang dijual secara terpisah, jadi ini adalah aksesori. Nah, untuk membuat desainnya tampil eye-catchy, terus juga serupa dengan warna body dan aksesori ini, di bagian kisi-kisi frontanya sudah berlapis warna orange. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan versi GTS Supertech, ada di bagian desain velgnya. Desain velgnya punya desain yang lebih sporty, menyesuaikan dengan segmen si GTV sebagai motor yang ber-DNA sport gitu ya. Vespa pengen membuat motor ini adalah opsi sebuah motor yang punya jantung pacu yang berperforma. Di bagian bibir pelek menyesuaikan dengan stripping warna di bagian frontal, lalu juga di top fairingnya ataupun stripping di bagian tebeng bodi utama. Di bagian bibir pelek juga menggunakan list warna orange nih. Ini untuk mempermanis desainnya. Rem ABS 2 channel di bagian depan dan belakang, termasuk ukuran pelek 12 inci dibalut ban 120/70 bagian depan, sementara di belakang dia pakai 130/70. Nah, untuk pembaruan ataupun kalibrasi atau bisa gue bilang juga peningkatan di bagian sistem kaki-kaki, dia sudah dibekali dengan anti-dive system, jadi sama dengan versi keluarga seluruh Vespa GTS terbaru. Ini fungsinya anti-dive ini untuk memberikan rasa kenyamanan yang lebih, terutama ketika melewati jalan yang rusak. Jadi lebih stiff lah dibandingkan dengan Vespa GTS terdahulu maupun Vespa GTV Sei Giorni yang pernah diluncurkan di pasar Indonesia. Nah, untuk rancang kaki-kakinya sama dengan semua keluarga Vespa yang terbaru gitu ya. Dia pakai pegas spiral hidrolik tunggal. Cover sini sudah berwarna hitam, kulirnya juga berwarna hitam, jadi pas dengan list body dari Vespa GTV ini. Kita akan lihat bagian sampingnya yuk. Desainnya sama lagi-lagi dengan Vespa GTS Supertech. Dia punya desain yang besar, gendut, bongsor, khas keluarga GT gitu ya. Unsur kebaruan di Vespa GTV ini adalah penggunaan stop lamp yang baru, desainnya baru, sudah LED, lalu juga kisi-kisi tepongnya baru, termasuk dengan set panel di sini baru, dan dia di ketambahan stripping ya. Tapi sayangnya ini belum dilabur dengan pernis. Nah, buat diketahui teman-teman, jadi ini adalah versi yang sudah ditambahi full aksesori resmi ya. Jadi perbedaannya pertama di top fairingnya, di visor dia sudah warna oranye, termasuk penggunaan saddle cover nih, jadi kelihatan lebih sporty, menyesuaikan dengan DNA. Karena memang motor ini pertamanya dipakai untuk ajang balap di Sei Giorni Internazionale lagi, yang tadi gue bilang. Jadi ini penambahan opsional, joknya juga berbeda. Jadi versi yang dijual secara massal standar gitu ya, ini nggak dapat paket saddle cover dan juga visor depan. List hitamnya mengalir dari bagian bodi, lalu juga di list headlamp, termasuk di bezel sini, dan juga di list stop lamp. Salah satu ciri utama dari Vespa GTV adalah penggunaan stang naked ya. Jadi modelnya telanjang tanpa cover pada motor Vespa umumnya, jadi pakai model telanjang seperti ini. Dan penambahan fitur baru adalah penggunaan parameter yang sudah LCD full digital. Jadi berbeda dengan Vespa Sei Giorni 2 ya, lebih high tech dengan penggunaan parameter yang full digital. Nah, jadi dengan teknologi ini ya, teman-teman bisa connect
aktivitasin antara smartphone dan juga panel meternya. Bisa ngatur untuk musik walaupun beberapa teknologi yang ditanam pada Vespa ini. Nah, unsur kebaruan ataupun fitur pembaru yang ada di Vespa GTV adalah sudah pakai kunci kontak mode keyless. Lagi-lagi sama dengan keluarga Vespa GTS, modelnya juga sama. Ini mendukung untuk bike fender ataupun kalau di motor-motor umumnya adalah unsur back system ya. Termasuk juga untuk membuka saddle. Karena sudah pakai remote keyless, teman-teman tinggal deketin motornya dan kontak. Ini adalah kunci kontaknya jadi model putar. I'll always show up and make a statement. Nah, ngomongin jantung pacu, dia sama dengan Vespa GTS 300 Supertech. Jadi basisnya sama, identik, nggak ada perbedaan dengan GTS Supertech, di mana dia pakai mesin 278 cc, HPE, 4 tak, 1 silinder, 4 katup, pendingin cairan, dan sudah berpengabut injeksi. Nah, dari rancang mesin tadi mampu menghasilkan tenaga 23,4 horsepower pada 8.250 rpm dan torsi puncaknya ada di 26 Nm pada putaran mesin 5.250 rpm. Jadi, kalau misalkan dibandingkan outputnya, lagi-lagi ini adalah sebuah mesin dari Vespa GTS Supertech karena memang masih satu keluarga ya, Vespa GT. Word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. Kita akan cobain langsung juga motor ini. Bagaimana rasa berkendaranya, kira-kira berbeda gak sih dengan Vespa GTS Supertech dengan embel-embel DNA sporty yang ditawarkan oleh Vespa GTV 300 High Performance Engines. Check this out. Erase all the past and the pettiness. Sekarang kita langsung cobain Vespa GTV 300, merasakan impresi berkendaranya. Ini tempatnya memang nggak terlalu besar, tapi kita akan gali potensi dari sebuah Vespa seharga 176 juta ini. Impresi pertama menaiki Vespa GTV 300 HP ini sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan Vespa GTS 300 Supertech, karena memang basisnya sama. Perbedaan paling mendasar dengan Vespa GTS 300 Supertech ada mungkin di postur gaya berkendaranya. Jadi memang ini tampil lebih sporty sedikit gitu ya, karena memang dia pakai stang yang terbuka seperti ini. Untuk selap-selip juga nggak jadi masalah, walaupun memang dimensinya cukup besar ya. Suspensinya juga super assembly empuk ya, bagian depan, bagian belakang. Penyematan anti-dive ini membuat redaman di bagian depan jadi lebih baik dibandingkan Vespa GTS ataupun GTV Sia Journey yang terdahulu. Nah, untuk handling juga dia nurut, enteng. Dan untuk karakter mesinnya, dia tenaganya instan, torsi juga terisi dari bawah. Cepat untuk akselerasinya dari 0 tadi ke 50 km/jam juga mudah didapat. Dia punya desain jok yang bertekstur, lalu juga karakter busnya juga cukup tebal. Ini bisa menopang area bokong dengan cukup sempurna ya. Untuk joknya juga besar ya. Floor decknya kita bisa atur dengan leluasa, dan juga untuk membonceng sudah disediakan dengan footstep. Lalu juga untuk pengeremannya juga surprisingly ini cukup advance ya, dimana sudah pakai pengereman depan dan belakang yang disc brake dan dikawal juga dengan pengereman ABS dual channel, termasuk ada ASR atau anti slip regulation sebagai peranti keamanan kontrol traksi. I got no love for the Dan itulah first impression dan juga first ride dari Vespa GTV 300 terbaru yang resmi muncul di Indonesia dengan harga 176 juta. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampaikan juga pendapat kalian soal motor ini di kolom komentar, dan jangan lupa untuk main-main ke website kami di www.auto.com, carvaganza.com, dan tentunya juga di jigwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya. I'll always show up.